Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang bisnis to bisnis. Kalau kemarin kita sudah mempelajari bisnis to konsumen, dan ini akan kita mempelajari tentang bisnis to bisnis, dan ini juga nanti akan keterkaitan tentang sosial media marketing, ya, yang kita akan pelajari di minggu berikutnya. Oke, untuk pembelajaran pada minggu kali ini kita akan mempelajari secara singkat tentang apa sih B2B gitu ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang B2C, business to consumers. Sekarang kita akan mempelajari B2B atau business to business di dalam e-commerce uh, pada agribisnis. Nah, ini Enterprise Resource Planning atau ERP kita sebut, itu sudah disebut dalam kategori Business Management Software. Biasanya ini tipikalnya adalah suite of integrated aplikasi. Jadi aplikasi yang terintegrasi yang bisa mengorganisasikan atau dapat digunakan untuk mengumpulkan, untuk menyimpan, mengatur, dan menginterpretasi data dari banyak bisnis, dari banyak aktivitas bisnis termasuk dalam perencanaan produk, kemudian service delivery, ya pengiriman dan layanan, manufacturing, juga termasuk dalam pemasaran dan penjualan, kemudian dalam manajemen inventaris, kemudian juga dalam pengiriman dan juga pembayaran. Nah, apa sih sebenarnya ERP atau Enterprise Resource Planning ini? Fungsinya untuk apa? Nah, sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah financial accounting sebagai general ledger, fixed asset, account payables, mulai dari factoring, matching, payment, accounts receivable, mulai dari cash aplikasi, collection, cash management, financial consolidation, kemudian ada manajemen accounting, budgeting, costing, cost management, activity based costing, ada human resourcing, mulai dari recruiting, training, fostering, payroll, benefits, diversity management, retirement exploration, and also the manufacturing, and mulai dari engineering, bill of materials, work orders, scheduling, capacity workflow management, the quality control, the manufacturing process, manufacturing projects, and manufacturing flow. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari ERP. Ya, ada banyak sekali, mulai dari order processing, mulai dari supply chain management, project management, ya, customer relationship, data services, dan juga system engineering. Nah, selain dari ERP, ada juga yang namanya supply chain management atau kita sebut SCM. Nah, fungsi-fungsi dari SCM ini untuk apa aja sih, Pak? Untuk permintaan dan penawaran dalam perencanaannya, untuk procurement-nya, mulai dari strategic sourcing, purchase ordering processing, invoicing, kemudian manufacturing, warehousing, ya, order fulfillment, kemudian ada transportasinya juga, ada real world awareness, kepedulian terhadap dunia nyata yang mulai dari supply chain event management, auto ID, RFID, and sensor integration. Kemudian ada juga supply chain visibility, kemudian ada supply network collaboration, ya. Ada purchasing governance, ada sourcing, contract management, collaborative procurement, supplier collaboration, and supply based management. Ini adalah uh, tadi dari SRM atau supplier relationship management. Keduanya, IRP dan SRM ini biasa sekali digunakan di dalam business to business. Anda bisa menjalankan business to business melalui fungsi-fungsi yang sudah kita brief, ya, yang sudah Anda ketahui. Nah, yang berikutnya apa? Berikutnya ada marketplace. Nah, marketplace ini dapat didiferensiasikan menjadi beberapa, yaitu dari produk atau pelayanannya, tipe transaksinya, dan juga ada fungsinya. Nah, digital marketplace is a piece of software with comprehensive e-commerce functionality. It can be characterized by suppliers and customers. Jadi, misalnya contoh seperti Alibaba. Software Alibaba ini bisa menjembatani antara bisnis to bisnis, antara perusahaan dengan perusahaan lain. Apakah perusahaan A dapat mensuplai ke perusahaan B, ataupun sebaliknya perusahaan B bisa mensuplai ke perusahaan A, ataupun perusahaan A apakah bisa mensuplai ke perusahaan Z, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan dari produk dan pelayanannya, kita dapat mempertimbangkan beberapa hal, termasuk dalam tradable quantities. Apakah transaksi atau biayanya ini must be low according to the tradable quantity? Apakah dapat dilihat dari kuantitas perdagangan?
ada spesifikasinya, ada complexity of produksinya. Apakah produknya ini kompleks atau tidak? Mulai dari harga komponen, dari material, pelayanan, produksi, transport, dan profit margin. Ini juga bisa dilihat dari uh, ya, mulai di consequence for the consumers, mulai dari kontrak bisnis, spot bisnis, dan sebagainya. Value creation, A products, good needed for the production, C products, MRO, maintenance, repairing operations. Itu adalah beberapa hal yang Anda harus perhatikan. Berikutnya juga ada tipe transaksi. Nah, tipe-tipe transaksi ini kita juga mempertimbangkan beberapa hal, mulai dari market liquidity, stage of transaksi, meaning of transaction, duration of transaction, stability of contractual relationship, biaya-biaya transaksi mulai dari incidental cost, biaya incidental, ya, mulai dari searching, signing of contract, currency hedging, insurance, external transaction costs, involving third parties, credit card company, internal transaction costs, saving potential supposed to be up to 80%. Ini adalah transaksi-transaksi yang harus Anda pertimbangkan. Profit margin, of course, yang Anda harus pertimbangkan antara produk pelayanan jasa ataupun produk produksi ya, yang diproduksi ya. Kemudian ada market model, number of participant, degree of concentration, degree of globalization, transparency of market. Ini menjadi hal-hal yang harus Anda pertimbangkan. Lalu apa sih fungsi utamanya dari digital marketplace gitu ya? Yang pertama itu adalah data management sebagai master data, transaksi data, katalog, pricing, membuat harga, buying, e-sourcing, e-procurement, workflow, penjualan, stock exchange, transport, invoicing, payment, dan lain sebagainya. Ya, berikutnya ada operators dan initiators of digital marketplace can be apa? Ya, nah operators dan initiators dari digital marketplace ini dapat menjadi third party operator, bisa menjadi pihak ketiga daripada operator, bisa jadi konsorsium of suppliers, bisa juga jadi konsorsium of customer, bisa juga jadi keduanya, mix konsorsium, atau bisa jadi single supplier, atau bisa jadi single customer. So, pertanyaannya adalah, why are we not able to find a great variety of genuine digital marketplace? Why do marketplace fail? Here are several reasons for failure. Ini adalah beberapa hal yang membuat marketplace ini gagal. Pertama, teknologi is much more complex than expected by founders. Biaya untuk IT infrastructure are underestimated, may change with cloud computing. Dan itu biayanya besar sekali untuk biaya menyimpan data di cloud ya. Kemudian project takes longer than expected and increased capital need. Complexity of business process is undervalued by management. There is no sound background due to missing standard. Personal efforts are significantly higher than expected. Marketplace is economically not attractive for potential supplier or customer. Kemudian ada biaya-biaya yang tidak efektif. The business doesn't need intermediate organization because partner come together directly using the internet technology misalnya. Kemudian specific business doesn't need a marketplace because of highly complex and the level of market liquidity is too low. Yeah. That means the number of transaction per time unit. Kemudian there is genuine competition between different marketplace. Sales and marketing efforts are too high. Penjualan dan pemasaran itu terlalu tinggi. Ya, cara-cara pemasaran, biaya-biaya pemasaran menjadi sangat tinggi. Kemudian manajemen itu tidak memiliki pengalaman yang cukup, ya, terutama dalam industri yang spesifik. Nah, jadi untuk solusinya dan pelayanannya itu B2B, dalam bisnis to bisnis ini lingkungannya harus memimpin dari bisa membawa ya dari banyak perbedaan ataupun dalam solusi-solusi yang kreatif ya, mulai dari peningkatan dari permintaan ya terhadap transportasi logistik, mulai dari pergudangan, distribusi all over, sometimes by organization yang dilakukan oleh organisasi yang originally itu sebenarnya bukan dari ahli logistik gitu ya, tapi aplikasi service atau pelayanan aplikasi
ini dapat memberikan apa namanya pelayanan yang baik, hosting dan manajemen dari package software atau paket-paket dari software dari sentral, contohnya dari Oracle and Linkshare, outsourcing of function in the process of e-commerce seperti web hosting, security, keamanan, customer care, solution are offered by outsourcing providers. Contohnya ada banyak sekali, ada eShares, ada NetSales, iXL Enterprises, dan ada Universal Access. Nah ini aksi-aksi solusi ini yang menjadi pertimbangan ya di dalam marketplace untuk business to business, for the operation untuk operasi ya, untuk produksi, untuk maintenance juga ya, yang dilakukan oleh Toy Technologies atau OpenSite Technologies. Nah, ini software dari manajemen kontennya ini difasilitasi untuk konten manajemen di website dan kemudian pengiriman itu sudah tersampaikan. Misalnya dari Interwoven, ProcureNet, and Web-based Commerce biasanya lebih bisa uh, ya, enable untuk bisa dilakukan di e-commerce one over as a browser-based XML enable purchasing automation software. Nah, ini adalah spesifik solusi dan pelayanan yang dilakukan dalam lingkungan business to business. Ya, silakan Anda bisa, tugas Anda membuat 3 pertanyaan dari business to business dan juga dari business to konsumen. Silakan membuat 3 pertanyaan dan silakan jawab pertanyaan itu sendiri. Ya, dan tugasnya akan dikumpulkan minggu depan. Saya ingin Anda membuat pertanyaan yang mungkin ada di benak Anda tentang apa itu B2B dan kemudian Anda cari tahu jawabannya. Dan kita akan diskusikan bersama di pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Saya pikir saya cukupkan perkuliahan pada minggu hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.